Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berbagi tentang potensi tersembunyi putih telur untuk obat mah alternatif. Apakah Anda atau orang yang Anda sayangi memiliki gangguan lambung? Gangguan lambung ini banyak dirasakan dari berbagai kalangan usia. Disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur atau stres yang berlebihan. Nah, untuk mengatasinya, biasanya dilakukan pengaturan pola makan, kemudian menghindari stres. Ada juga yang menggunakan obat MAH, meskipun obat MAH ini masih memiliki beberapa efek samping. Obat MAH diantaranya bekerja berdasarkan prinsip netralisasi asam dan basa. Zat basa yang digunakan misalnya magnesium hidroksida, aluminium hidroksida digunakan untuk menetralkan asam klorida dari lambung. Ada juga yang berdasarkan prinsip penyembuhan luka atau antiinflamasi. Nah, dari penelitian kami ada kabar baik, yaitu menggunakan telur untuk mengobati sakit mah ini. Mari kita lihat hasil pengujian berikut. Kami menguji menggunakan kertas lakmus universal pada telur ayam negeri dan telur ayam kampung. Ada yang menarik di sini, meskipun telur ini berasal dari ayam yang berbeda, Tuhan sudah mengaruniakan standar yang sama, yaitu pada putih telur pH-nya 10 dan pada kuning telur pH-nya 6. Dan jika dikocok, nampak pH-nya 8. Ini adalah ringkasannya. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa putih telur ini berpotensi untuk menjadi obat mah berdasarkan prinsip netralisasi asam basa. Namun, karena konsumsi telur mentah tidak disarankan karena berpeluang tercemar oleh bakteri Salmonella, maka kita memiliki ide bagaimana kalau putih telur ini digunakan, tetapi dengan diolah dulu apakah pH-nya berubah. Nah, kita kemudian mencoba dalam beberapa olahan. Yang pertama adalah direbus. Nah, setelah direbus, ternyata antara putih telur dan kuning telur ini pH-nya masih stabil, yaitu 10 dan 6. Jadi ketika sakit mah, berarti bisa langsung mengkonsumsi bagian putih telurnya. Kemudian kita juga menguji menggunakan cloud bread karena tidak semua orang menyukai putih telur dalam kondisi yang tawar seperti itu. Maka kita coba mengelolanya menggunakan resep cloud bread yang banyak beredar di resep-resep. Nah, ini bahannya adalah telur, kemudian gula, kemudian pewarna, dan maizena. Jadi 3 putih telur dengan 3 sendok gula, kemudian dengan 1 sendok makan maizena, atau perbandingannya 10 gram maizena dan 30 gram gula dengan 3 putih telur dan sedikit pewarna. Dikocok antara putih dengan gulanya, kemudian baru nanti ditambahkan maizena dan pewarna. Nah, yang mengejutkan di sini, setelah di oven, hasilnya tetap 10 uji pH-nya. Dan pada bagian pertama ini adalah setelah dikocok sebelum ada pewarna. Nah, ini ada nampak sedikit perbedaan karena terpengaruh pewarna, namun setelah di oven, ini bagian dalamnya kita uji pH-nya, hasilnya adalah tetap 10. Artinya, pH-nya tetap stabil meskipun sudah di oven. Nah, bagaimana kalau sekarang dikeringkan? Misalnya ide ini terinspirasi untuk dikemas dalam kapsul nantinya. Kita mengeringkan menggunakan rice cooker dalam kondisi warm, kemudian kita hitung prosentasenya. Nah, setelah itu kita tambahkan air ke bobot putih telur semula dan kita uji pH. Ini adalah hasilnya. Nah, uji pH-nya masih tidak jauh dari angka 10. Artinya dalam kondisi tadi rebus, kemudian di oven, kemudian setelah pengeringan kondisi hangat tadi, tujuannya hanya menguapkan airnya saja, ini masih bisa berpotensi sebagai obat sakit mah. Nah, ini nanti rencananya akan dikemas dalam bentuk kapsul. Tapi bisa dipastikan dulu bahwa kapsul yang digunakan adalah yang gelatinnya itu yang gelatin halal, yang bukan dari babi. Di sini kita bisa menyimpulkan kelebihan-kelebihan telur yang sudah kita gunakan. Selain telur ini mudah diperoleh, harganya terjangkau, dia juga mudah diolah. Selain itu berprotein tinggi. Jadi kalau obat pada biasanya itu hanya membantu untuk menyembuhkan atau meringankan, di sini selain meringankan,
potensi protein dari telur ini akan membantu sel-sel yang rusak atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Nah, meskipun sudah diolah, masih memiliki potensi untuk menetralkan asam lambung berdasarkan pengujian sudah dilakukan tadi. Nah, bagaimana efektivitasnya? Di sini kita melakukan pengujian menggunakan asam cuka dengan pH 4 dan kita ambil 2 ml kemudian dikocok dan diuji dengan lakmus universal. Di sini kami melakukan pengenceran per mililiter dan bisa dilihat hingga sekitar 20 ml penambahan asam cuka ini masih bekerja ini. Jadi cenderung efektif. Jadi putih telur ini cenderung efektif untuk menetralkan asam. Bagaimana dengan testimoni? Nah, kita sudah memiliki beberapa responden yang merasakan manfaat dari putih telur ini untuk menanggulangi sakit mah yang dialami oleh beliau. Ada dari kalangan guru, ada dari kalangan siswa, ada juga yang dari masyarakat. Berikut adalah testimoni dari Pak Riko Sudirman. Ibu Julia itu bilang, saya coba meneliti nih, kata Ibu Julia. Meneliti apa? Telur, putih telur. Untuk apa sih? Untuk sebagai, pertama sih kayak untuk pencegah lah. Untuk mengurangi rasa sakit mah. Karena mah itu kan asam lambung. Asam lambung itu, kata Ibu Julia itu apabila dia bertemu dengan basah, maka dia netral. Ya. Jadi ditelitilah putih telur itu, ternyata pH-nya itu 10 di atas rata-rata kan. Basah itu pH. Jadi udah diteliti gitu kan. Percobaannya itu saya, siapa yang sakit mah ditanya, saya katakan saya sakit mah, bahkan sakit mah saya itu malam-malam itu sekitar bukan lagi malam, subuh. Saya subuh itu makan nasi. Iya, saking itu kan kalau udah makan nasi langsung netral. Setelah itu dicobalah dengan putih telur yang Bu Julia coba itu. Saya makan putih telur, tapi kunyahannya yang biasa. Itu apa reaksinya agak lama gitu. Udah direbus tapi. Iya, udah direbus. Tetapi setelah itu saya makan lagi. Nggak enak ya. Tapi putih telurnya saya kunyah sampai hancur. Betul-betul hancur gitu kan. Lama lah gitu kan hancur. Habis itu ternyata lebih cepat reaksinya dan dia itu langsung menetral. Tapi saya rasa nggak lagi sakit nih. Nah, dan alhamdulillah jaraknya kalau nggak khilaf sekitar 2 mingguan lah. Bu Julia dulu ngasih saya seminggu lebih hampir 2 minggu gitu. Nah, sampai sekarang itu nggak ada lagi datang. Biasanya setiap hari. Jadi nggak datang, apa tadi malam saja, berarti 2 minggu itu kan baru satu tuh. Kalau misalnya rutin sampai berapa gitu kan, kemungkinan bisa akan menghilangkan penyakit kita. Itu telurnya itu telur apa kira-kira? Kemarin saya dikasih telur ayam biasa. Ayam biasa yang beli di telur telur itu ya. Iya. Telur ya. Telur kampung gimana? Nah itu kemarin juga dicoba Pak, ternyata pH-nya sama. Sama ya? Sama, ya jadi sama-sama 10. Yang menjadi ukuran itu pH ya? Bu? Iya pH. Sama ayam kampung sama ayam negeri biasa itu sama ya? Ya, pH-nya sama 10, jadi kuningnya 6, jadi kalau campur kuning dengan putih itu jadi 8, jadi kurang efektif. Gitu. Oh iya. Itu untuk penyakit mah. Saya udah rasakan tuh. Oh ternyata gini. Berikut adalah testimoni dari Najwa Ananda dari siswa Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Oke, Mbak Najwa tadi udah mencoba makan putih telurnya halus-halus setelah merasakan sakit mah ya. Hari ini lagi kambuh. Apa yang dirasakan tadi? Enak, terus sakitnya itu kurang. Oh, sakitnya berkurang. Ditambah apa tadi, minum air ya? Minum air. Oke, jadi nanti dijaga pola makannya. Nanti kalau apa sakit bisa rebus telur aja. Nggak harus telur kampung kok. Telur itu juga boleh. Ya, karena pas dicek itu pH-nya sama 10. Najwa nyangka nggak kalau ternyata putih telur bisa buat obat sakit mah? Enggak sih. Enggak. Oke, nanti mau coba lagi saat sakit lagi? Mau. Mudah-mudahan sembuh ya. Dijaga pola makannya. Dan kami menunggu testimoni dari Bapak Ibu yang lain atau rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan hasil temuan ini bermanfaat. Kita bisa mencari solusi obat mah yang menyenangkan tidak hanya dalam bentuk obat tetapi dalam bentuk makanan yang mudah diperoleh dan diolah. Kesimpulannya, dari apa yang kita bahas tadi, putih telur memiliki pH yang stabil yaitu 10.
Hasil responden juga menunjukkan hasil positif. Potensi putih telur ini sangat luar biasa dalam mengobati sakit. Saran kami untuk membuat olahan putih telur ini memang bisa nanti dibuat dalam bentuk nugget, dalam bentuk muffin putih telur, tapi jangan menambahkan cabai yang banyak di sana karena ini akan memicu untuk asam lambung. Yang satu mengobati, satunya nanti memicu. Jadi nanti biar efektif. Nanti bisa juga dilakukan pengujian menggunakan asam yang lain dan menambahkan jumlah responden dalam pemanfaatan putih telur ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon bantuan Bapak Ibu atau Saudara untuk mengisi Google Form pada deskripsi untuk mendapatkan respon hasil uji coba yang sudah Bapak Ibu atau rekan lakukan. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Selamat mencoba, merasakan manfaat putih telur yang luar biasa. Jumpa lagi pada pemaparan selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.